Kemudian, nah, ya. Kenapa sih saya harus berinvestasi? Yang pertama, menghasilkan uang lebih. Nah, mungkin bagi mahasiswa nih yang ingin mendapat uang lebih, uang saku lebih, bisa bertrading gitu loh. Kemudian untuk perlindungan terhadap krisis seperti ekonomi kayak pandemi ini sedang booming banget nih, maka ibu bisa berinvestasi di emas gitu loh. Jadi ketika krisis terjadi, maka investasi bisa menjadi pilihan yang terbaik. Gitu loh. Kemudian juga pensiun dini. Oke, investasi dan menabung ini berbeda ya. Jika investasi ini dia digunakan untuk jangka menengah panjang, misalnya Bapak Ibu membeli perusahaan saham untuk mendapatkan dividen dan capital gain. Nah, itu biasanya dibagikan dividennya itu setahun sekali nih. Misalnya Unilever mendapatkan keuntungan. Nah, maka Bapak Ibu berhak nih jika Bapak Ibu memiliki sahamnya Unilever, berhak mendapatkan keuntungan gitu loh dari Unilever tersebut. Kemudian menabung itu akumulasi dana untuk tujuan jangka pendek. Nah, biasanya hanya untuk belanja aja nih, untuk belanja, kemudian juga untuk kebutuhan sehari-hari lah ya kalau untuk menabung itu. Kemudian investasi ini tujuannya untuk melipat gandakan kekayaan melalui dividen dan capital gain. Apa itu dividen? Dividen itu yang tadi sudah saya jelaskan. Misalnya Bapak Ibu membeli perusahaan Unilever, ketika Unilever itu mendapatkan keuntungan atau mencetak laba, maka laba itu bisa dibagikan kepada Bapak Ibu nih yang memiliki saham di Unilever. Kalau capital gain itu dia mendapatkan keuntungan dari naiknya harga saham. Misalnya hari ini saya membeli saham Unilever dan besok saham Unilever itu naik atau minggu depan saham Unilever itu naik jadi 7.000 misalnya. Itu capital gain. Kalau menabung ini bersifat konsumtif. Yang tadi saya bilang dia hanya untuk kebutuhan sehari-hari nih. Kemudian juga investasi dan awalnya yang relatif besar dan menabung dan awalnya relatif kecil. Itu perbedaan investasi dan menabung. Oke, pasar modal adalah tempat bertemunya dan tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap modal, baik dalam bentuk ekuitas maupun surat utang jangka panjang. Nah, maksudnya apa sih? Jadi, pasar modal itu tempat di mana transaksi berupa instrumen keuangan itu dilakukan. Misalnya Bapak Ibu membeli saham, Bapak Ibu sedang bertransaksi di pasar modal gitu. Jadi tempat menghubungkannya investor dengan perusahaan atau pemerintah. Itu simpelnya pasar modal seperti itu. Oke, ini fungsi pasar modal. Yang pertama, sarana bagi pendanaan usaha. Jika ada perusahaan yang ingin mendapatkan dana atau untuk keperluan ekspansi, dia bisa perusahaan tersebut bisa go public. Atau juga pemerintah nih, misalnya lagi membangun infrastruktur. Nah, dia bisa mengeluarkan obligasi gitu. Itu sebagai sarana pendanaan usaha. Kemudian sarana berinvestasi. Nah, bagi masyarakat yang ingin berinvestasi bisa masuk ke pasar modal gitu. Nah, kita masuk ke instrumen apa aja sih yang ada di capital market ini. Yang pertama ada saham. Saham ini surat berharga atau tanda kepemilikan suatu perusahaan. Jadi cara kita mendapatkan keuntungan dari saham ini, kita bisa dapat keuntungan dari dividen dan capital gain. Itu dari saham. Kemudian juga ada obligasi nih. Obligasi ini adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang pada pihak yang berpiutang. Jadi keuntungan yang didapat ini bisa dari bunganya. Misalnya Bapak Ibu meminjamkan utang kepada pemerintah, kemudian pemerintah mengeluarkan bunganya. Jadi obligasi pendapatannya bisa dari utang, gitu loh. Jadi dari bunganya maksud saya. Itu obligasi. Terus obligasi ada yang syariahnya. Syariahnya itu kalau nggak namanya sukuk. Sukuk ini bukan dari bunganya, tapi dari pendapatan perusahaan. Jadi misalnya perusahaan ini mengeluarkan obligasi,
Bapak Ibu bukan mendapat bunga, tapi mendapatkan pendapatan dari laba si perusahaan tersebut gitu. Jadi bukan dari bunganya. Itu perbedaan obligasi dan sukuk. Kemudian ini ada reksadana. Nah, reksadana ini yang biasanya digemari nih oleh mahasiswa-mahasiswa nih karena mungkin karena dia memiliki fleksibilitas yang tinggi nih reksadana ini. Jadi kalau misalnya mahasiswa yang tidak memiliki banyak waktu untuk berinvestasi atau melihat market, maka bisa masuk ke reksadana karena reksadana sudah di-manage oleh manajer investasi. Gitu. Jadi reksadana cenderung lebih aman dan fleksibel daripada instrumen-instrumen keuangan yang lainnya. Itu reksadana. Nah, ini ETF atau bisa disebut exchange rate fund ini dia sejenis reksadana, tapi perbedaannya hanya dia diperdagangkan di bursa, dia sama perdagangannya di jam bursa. Jadi misalnya reksadana ETF ini jam 9 sudah bisa ditransaksikan, dia tutup di jam 3, jadi dia sama seperti perdagangan di bursa. Itu perbedaan ETF dan reksadana yang konvensional. Itu aja sih perbedaannya. Kemudian produk derivatif ini merupakan instrumen pasar modal dalam wujud kontrak perdagangan aset atau komoditas yang mana waktu dan harganya telah disepakati bersama. Jadi misalnya gini ya, saya analogikan Bapak Ibu ingin membeli tanah pada tanggal 10 dan sudah janji nih pada tanggal 10 itu Ibu membeli tanah dengan harga 10 juta dan mau tanahnya itu harganya naik atau turun pada tanggal 10 itu Ibu wajib atau Bapak wajib membeli tanah itu sebesar 10 juta. Itu adalah pasar berjangka atau derivatif. Gitu. Nah, ini adalah proses investasi nih Ibu atau Bapak. Jadi untuk masuk ke investasi kita harus mengenal dulu nih tingkat pengembalian yang diharapkan itu berapa. Misalnya, saya ingin tingkat pengembalian dananya yang diharapkan itu sedikit aja nih bisa masuk ke obligasi atau reksadana. Kemudian tingkat resiko yang diharapkan yang bisa kita terima pun kita harus mikir gitu loh. Berapa sih tingkat resiko yang bisa kita terima? Apakah banyak atau sedikit? Saya pengen resikonya yang rendah-rendah aja nih. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke reksadana atau obligasi gitu. Tapi ya high risk high return juga nih karena kalau masuk ke saham itu returnnya lebih tinggi lagi. Tapi resiko yang diberikan juga tinggi, cenderung tinggi gitu. Kemudian ada ketersediaan jumlah dana yang diinvestasikan. Nah, Bapak Ibu misalnya saya berinvestasi dana saya terbatas nih. Bapak Ibu bisa memilih investasi yang lain, misalnya ada reksadana cenderung lebih murah. Kemudian juga saham pun juga ada yang perusahaannya murah-murah nih. Terus juga bisa masuk ke pasar keuangan lainnya yang memang memiliki dana yang cukup sedikit nih. Tuh. Kemudian habis menentukan itu, Bapak Ibu bisa melakukan analisis. Analisisnya ada dua, pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Fundamental itu lebih kepada perekonomian, di mana kondisi perekonomian Indonesia, kemudian lebih kepada laporan keuangan perusahaan, apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak, itu pendekatan fundamental. Pendekatan teknikal lebih ke membaca pergerakan harga, dilihat dari grafiknya, gitu ya Bapak Ibu. Jadi keduanya ini sangat penting dan mungkin di next webinar atau di kelas-kelas kita akan mengajarkan pendekatan fundamental dan teknikal lebih dalam lagi. Kemudian yang terakhir ada membentuk portofolio nih. Membentuk portofolio juga sangat penting. Jadi pentingnya membagi investasi ke dalam beberapa instrumen. Jadi jangan hanya menaruh telur di dalam satu keranjang aja nih. Jadi harus di beberapa keranjang lagi. Misalnya seperti ini. Ketika perekonomian naik, maka pasar saham biasanya itu akan naik. Tapi ketika ekonomi turun, maka pasar saham ini akan turun. Maka dari itu Bapak Ibu bisa berinvestasi di emas. Jadi dia bisa ketika pasar perekonomian ini baik,
Bapak Ibu bisa mendapatkan keuntungan dari saham, dan ketika perekonomian turun, Bapak Ibu bisa mendapat keuntungan dari berinvestasi di emas. Mungkin itu cara membentuk portofolio yang baik dan benar, ya Bu. Nah, mungkin itu aja sih dari pemaparan saya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, jadi itu ya tadi pemaparan, dan sedikit pemaparan yang sebenarnya sedikit ya, itu sangat jelas sekali ya, maksudnya beberapa jenis instrumen yang bisa kita miliki untuk melakukan sebuah investasi, betul ya, Mas Faiz? Betul sekali. Oke, Bapak dan Ibu, mungkin tadi kita sebelum kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A, mungkin Bapak dan Ibu kalau misalnya memang punya pertanyaan, atau Bapak Ibu mungkin punya pertanyaan seputar investasi yang saat ini Bapak dan Ibu sedang jalankan, monggo silakan drop pertanyaan kalian ya di kolom chat box. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku juga ingin menginformasikan ya mengenai program-program apa sih yang ada di GE Education itu sendiri. Jadi di GE Education itu mungkin seperti yang Bapak dan Ibu lihat, kita memiliki yang namanya social trading. Jadi seperti yang dijelaskan di dalam ini, di sini adalah master untuk di copy, sehingga Bapak dan Ibu bisa membuat portofolio trading yang seimbang dan diversifikasi untuk hasil yang stabil. Nah, jadi seperti ini ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa pilih apakah mau menjadi trader atau mau jadi master trader. Untuk lebih lengkap ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa coba menghubungi ya kita nih yang sudah mengajak Bapak dan Ibu untuk bergabung ke webinar pada sore hari ini mengenai social trading. Oke, mungkin operator bisa dibantu untuk lanjut ke sesi selanjutnya. Kalau dia bangun jam 3:05 pagi di tanggal 18 Agustus. Oke, tadi kita bicara soal social trading. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah memiliki pengalaman ingin menjadi master trader, bisa banget. Atau Bapak dan Ibu tidak punya banyak waktu ingin menjadi followers ya, di mana mengikuti step master trader juga bisa banget gitu. Kita punya opsinya di social trading. Sekarang kita akan lanjut ke paid class yang kita punya ya. Jadi di paid class ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya ke Bapak dan Ibu, bahwasannya kita merupakan platform financial education yang ingin membantu Bapak dan Ibu untuk memiliki pemahaman yang lebih jauh ya. Jadi sebelum kita nih berperang atau masuk ke dalam pasar modal atau pasar keuangan, kita harus membekali diri kita dulu nih dengan pengetahuan yang cukup. Kenapa? Supaya kita tidak kalau bisa dibilang supaya kita bisa mempersiapkan diri kita supaya nggak kaget, kenapa sih aku kalah terus gitu, bukan kalah ya, kenapa sih aku hilang uang terus gitu kan, karena itu merupakan bagian dari pengalaman ya kalau misalnya kita mau mencoba investasi ataupun trading. Oke, oleh karena itu GE Education punya namanya program Royal Class. Seperti Bapak dan Ibu sudah lihat ya di layar, mungkin aku nggak usah panjang lebar ya jelasin, silakan operator bisa langsung ke Suaranya ke mute. Mbak. Suaranya termute. Bagaimana? Ada suaranya, Mbak. Oh, oke. Sekarang Ulangi. ada suaranya? Oke, baik. Jadi kita punya yang namanya, terima kasih Pak yang sudah membantu menjawab di chat box. Jadi di dalam paid class ini kita mempunyai 3 tingkatan ya. Yang pertama itu adalah kelas rookie. Mungkin seperti Bapak dan Ibu bisa lihat ya. Di kelas rookie ini nantinya akan ada 10 kali pertemuan yang dimana kita punya tim edukator yang akan membantu Bapak dan Ibu untuk memahami lebih lanjut mengenai pasar keuangan dan pasar finansial. Pasar keuangan dan pasar modal, dan kelas ini akan diadakan Selasa dan Kamis ya, dan biayanya mungkin Bapak dan Ibu juga sudah bisa lihat ya, 3 juta gitu.
Dan mungkin bisa lanjut operator ke berikutnya. Oke, selanjutnya adalah kelas profesional. Sama, frekuensi pertemuannya ada 10 kali pertemuan dan jamnya pun juga sama ya. Di jamnya mungkin Bapak dan Ibu bisa lihat hari dan tanggalnya, hari dan juga waktunya, maaf. Dan untuk biayanya itu adalah 6 juta ya. Dan Bapak dan Ibu juga bisa lihat ya fasilitas apa saja yang bisa Bapak dan Ibu dapatkan di kelas profesional. Dan yang pastinya di kelas profesional ini materinya pun juga akan lebih advance ya, yang akan Bapak dan Ibu dapatkan gitu. Oke, di kelas selanjutnya kita punya yang namanya kelas all-in-one. Oke, di kelas all-in-one ini merupakan kelas penggabungan ya antara kelas tadi ya, rookie dan juga kelas profesional. Jadi totalnya pun juga ada, ini sepertinya ada sedikit kesalahan. Di dalam all-in-one ini ada 20 kali pertemuan ya, jadi frekuensinya lebih banyak pertemuannya. Tetapi untuk waktu dan juga harinya sama, dan fasilitasnya pun Bapak dan Ibu bisa lihat ya, dan biayanya pun hanya 7 juta. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu pikir, oh kalau di kelas profesional hanya 10 materi yang didapatkan, tapi perbedaannya itu di kelas all-in-one dengan beda 1 juta, saya sudah bisa dapat materi dari rookie sampai profesional gitu. Jadi kalau saya sarankan lebih baik Bapak dan Ibu pilih di kelas all-in-one. Oke. Oh ya, aku sampai lupa juga untuk mention, di batch selanjutnya ini kita akan mulai paid class itu di tanggal 8 November ya Bapak dan Ibu. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai paid class bisa langsung saja mengkontak tim kita yang menghubungi Bapak dan Ibu atau mengundang Bapak dan Ibu ke webinar pada sore hari ini. Oke, selain paid class, kita juga ada yang namanya mini class. Mini class ini akan membantu Bapak dan Ibu seperti apa ya, kelas trial class ya, untuk mau mengetahui gimana sih paid class itu. Mungkin ini sedikit gambaran aja mengenai paid class. Nah, di mini class ini akan ada 3 pertemuan 3 kali ya. Hari dan juga waktunya Bapak dan Ibu bisa lihat ya, Senin, Rabu, Jumat. Dan untuk batch selanjutnya, mini class ini akan diadakan di tanggal 22 November. Biayanya berapa? Biayanya gratis, oke? Oke, mungkin operator, apakah ada slide lagi selanjutnya? Sepertinya tidak ada ya. Oke, sekarang kita lanjut aja ke Q&A ya. Sudah ada beberapa pertanyaan. Oke, sekarang kita lanjut aja nih ke pertanyaan pertama dari Pak Bayu ya. Sebelumnya terima kasih untuk Pak Bayu untuk pertanyaannya. Oke, jadi Mas Faiz, ini ada pertanyaan dari Pak Bayu. Saya mau tanya Mbak, kalau misalnya dengan dana yang lebih sedikit, sekiranya investasi di mana ya yang paling aman? Oke, jadi investasi itu ada banyak ya macamnya. Mungkin yang paling aman itu kita bisa masuk ke reksadana karena itu sudah di-manage oleh manajer investasi. Dia lebih ahli gitu dalam memanage modal-modal dari kita. Oke, mungkin ini, Oke, selanjutnya. Jadi menurut Mas Faiz, yang paling aman dengan dana yang lebih sedikit itu ada di reksadana ya, karena ada seseorang yang mengelola yang dimana kita sebut sebagai manajer investasi gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya aku boleh tahu ya, ini out of topic sedikit. Kalau di dalam reksadana sendiri itu kira-kira profit yang bisa kita dapatkan tuh berapa persen ya Mas Faiz? Profitnya itu tergantung jadi dia sudah diatur oleh manajer investasi tersebut gitu. Jadi sudah diatur oleh si manajer investasi tersebut gitu loh. Profitnya sudah, kemudian juga fee-nya sudah diatur oleh manajer investasi gitu sih. Tapi mungkin kalau misalnya dalam rate persen ada misalnya 5 sampai mungkin 5 sampai 10% lah. Oke, jadi kalau misalnya investasi yang paling oke dengan resiko yang aman ya istilahnya, dan dana yang sedikit itu menurut Mas Faiz di reksadana ya. Oke, semoga Pak Bayu terjawab ya pertanyaannya.
Oke, terima kasih Mas Faiz. Sekarang kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke. Kalau perbandingan saham dan reksadana bagaimana? Reksadana lebih aman, tapi saham lebih menguntungkan. Untuk pemula mending yang mana ya? Gitu. Oke, jadi reksadana itu ada banyak sekali jenisnya ya. Reksadana itu ada reksadana saham, ada reksadana campuran, reksadana pendapatan tetap. Nah, reksadana saham itu apa sih? Reksadana saham itu kumpulan dari beberapa saham nih. Misalnya ada Unilever, ada misalnya ada MNC atau ada yang dan lain sebagainya. Dia 90% terdiri dari saham. Itu adalah reksadana saham. Kalau reksadana campuran, dia campur nih, misalnya ada sahamnya, ada obligasinya, biasanya 50-50%. Obligasinya 50%, kemudian sahamnya 50%. Kemudian yang reksadana pendapatan tetap, ini cenderung lebih aman lagi nih, karena dia 90% terdiri dari obligasi. Itu perbedaan berbagai macam reksadana, itu jenis-jenis reksadana. Itu sih. Oke, jadi kalau misalnya tadi kan kita masih berbicara soal perbandingan saham dan reksadana ya. Tapi menurut Pak Isna nih bertanya lagi nih, untuk pemula mending yang mana ya antara reksadana dan saham gitu? Apakah itu mungkin harus dikembalikan lagi ya? Kalau aku tidak salah kayak ada apa ya, pengklasifikasian yang seperti agresif kah atau cenderung moderat kah seperti itu? Nah, ya itu tadi apa ya, tergantung diri kita sendiri itu. Kalau menurut saya emang yang aman itu masuk ke pasar reksadana. Kalau yang emang belum mengenali investasi itu seperti apa, tapi yang udah mengenal investasi, misalnya saya tahu nih analisis fundamental, saya tahu analisis teknikal, mungkin bisa dinaikkan sedikit lagi nih ke resiko yang lebih tinggi dan juga memberikan return yang tinggi juga, misalnya pasar saham atau ke produk derivatif lainnya. Tuh. Oke, jadi intinya adalah kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang tadi Mas Faiz sudah bilang ya, ada analisa technical analysis dan juga fundamental analysis gitu. Dan yang seperti tadi Mas Faiz juga bilang high risk high return gitu kan. Jadi kalau memang mau untung yang lebih besar, bisa kita coba naikkan level yang lebih tinggi ke saham. Tapi kalau kita mau play safe atau bermain aman ke reksadana gitu ya. Oke. Jadi semua balik lagi nih ke Pak Isnan Sofian ya, kira-kira Bapak cenderung yang mana nih? Apakah mau bermainnya lebih aman, mungkin bisa coba di reksadana, atau kalau misalnya pengen coba lebih untuk mendapatkan hasil yang lebih ya, bisa coba di saham gitu. Oke, terima kasih Pak Isnan Sofian untuk pertanyaannya. Mungkin kita lanjut lagi ya Mas Faiz ke pertanyaan yang ketiga. Oke, di pertanyaan ketiga itu ada dari Mas ini sepertinya Ibu ya, Ibu Rizky Afrinyali. Izin bertanya, investasi obligasi atau reksadana, mana yang lebih menguntungkan dan lebih aman untuk pemula? Oke, ini hampir sama ya pertanyaannya, cuman ini ada obligasinya, oke. Ya, jadi obligasi itu kan surat utang ya, Bu. Jadi surat utang itu misalnya perusahaan membutuhkan dana nih, kita memberikan modal kita kepada perusahaan tersebut, nah nanti perusahaan tersebut memberikan bunga kepada kita. Nah, kemudian ada obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah ini lebih aman lagi karena dia ada undang-undangnya. Jadi ketika kita memberikan piutang kepada pemerintah, maka pemerintah ini wajib memberikan bunga kepada si pemberi pinjaman tersebut gitu. Jadi menurut saya kalau dibandingkan dengan reksadana, memang dua-duanya ini memiliki resiko yang rendah, tapi juga memiliki return yang rendah juga gitu loh. Menurut saya baik lagi sih ke diri kita sendiri. Jadi kalau obligasi itu dia cenderung jangka panjang, biasanya 1 atau 3 sampai 5 tahun. Tapi reksadana itu lebih pendek lagi. Dia 1 tahun sampai 3 tahun aja. Jadi mungkin keduanya aman, cuma di jangka waktunya aja sih yang berbeda. Jadi lebih lama obligasi daripada reksadana untuk mendapatkan keuntungannya gitu.
Oke, jadi balik lagi ya ke yang tadi sudah kita sampaikan bahwa high risk high return. Kalau misalnya di antara obligasi atau reksadana yang lebih aman dalam arti kita nggak perlu was-was dengan harga yang fluktuatif gitu ya, itu lebih aman tuh obligasi gitu. Tapi ya itu profitnya itu tidak terlalu besar dan dalam jangka waktu yang cukup lama ya. Oke, baik, itu dia tadi. Mungkin terima kasih ya untuk Ibu Rizky atas pertanyaannya, semoga terjawab. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin bertanya karena kita sepertinya masih ada waktu ya sekitar 20 menit nih untuk sesi Q&A ini gitu. Atau mungkin Mas Faiz, kalau misalnya kan aku lihat ya untuk para investor yang pemula ini kan, kalau aku lihat tuh mereka kayak cenderung bingung mana sih apakah baiknya obligasi, saham ataupun reksadana. Mungkin seperti yang tadi Mas Faiz sudah sampaikan ya, jangan menaruh telur di dalam satu keranjang yang sama ya. Jadi kita perlu banget itu yang namanya diversifikasi ya, gitu. Nah, diversifikasi yang menurut Mas Faiz oke nih gitu. Misalnya dari dana yang kita punya berapa persenkah yang harus kita taruh. Misal di investasi kita harus taruh 30%, di reksadana kita harus taruh 50%, dan di obligasi kita taruh 20% seumpamanya. Kalau misalnya Mas Faiz sendiri apakah punya pendapat soal diversifikasi itu? Oke, jadi diversifikasi. Oke, jadi untuk di saham menurut saya itu cukup ya, ini kembali lagi sih ke orangnya. Kalau saya sih di saham cukup 40% aja dan sisanya mungkin ke obligasi 30 ataupun ke reksadana 30% atau komoditas yang lainnya gitu. Cuma saya kenapa lebih milih ke saham karena saham itu cenderung lebih memberikan return yang tinggi nih gitu loh. Jadi ya sesuai dengan kebutuhan kita aja sih, ingin ingin berinvestasi di mana dan apakah kita paham dengan investasi yang kita masukin nih dananya gitu. Jadi kita harus benar paham dulu baru kita bisa masuk ke dunia investasi. Kalau saya ya tadi itu 40% di saham dan sisanya di instrumen-instrumen keuangan yang lainnya seperti reksadana, kemudian obligasi dan juga pasar komoditas. Oke. Ini ada pertanyaan lagi ya Mas Faiz. Kalau perbandingan saham lokal dan luar negeri, lebih bagus mana ya untuk potensi keuntungannya? Oke ya, jadi saham lokal ini emang cenderung lebih stabil lah. Jadi yang lain indeks itu di pasar internasional udah cenderung lebih tinggi, tapi di pasar lokal ini cenderung stabil aja pergerakannya. Jadi kalah jauh jika dibandingkan dengan saham luar nih. Karena ya kita tahu Indonesia ini adalah negara yang berkembang, tapi ya mungkin di kemudian hari atau di jangka panjang mungkin saham lokal juga mungkin bagus ya ke depannya. Karena ya itu tadi Indonesia masih berkembang nih dan juga kalah kalau misalnya dibanding dengan saham-saham yang sudah listing di luar negeri. Itu saham-saham udah listingnya dia banyak banget. Kalau di Indonesia hanya sedikit, hanya ya paling saham-saham yang kita kenal aja lah, perusahaan-perusahaan yang kita kenal kayak Lever, kemudian juga ada MNC, BNI, Bank BCA. Nah, kalau di luar negeri itu lebih banyak lagi, hampir semua produknya dia listing di bursanya. Jadi kenapa pasar lokal ini cenderung lebih ketinggalan lah gitu dibanding dengan saham luar gitu. Oke, jadi kalau misalnya apa yang bisa aku rangkum dari Mas Faiz yang sudah sampaikan ya mengenai pertanyaan dari Pak Arnold ini adalah mana sih yang lebih menguntungkan? Sepertinya saham luar ya. Menurut aku itu sudah jelas ya karena mungkin dari jumlah modal yang dimiliki pun ya lebih besar gitu kan, dan mungkin juga ini bisa juga masuk di dalam yang namanya diversifikasi ya. Jadi kalau misalnya tadi kita menggunakan sistem yang Mas Faiz bilang 40% di saham, terus 30% di obligasi dan 30% di reksadana, ada baiknya juga di dalam 40% saham
sahamnya itu kita coba buat diversifikasi lagi, betul ya? Betul. Jadi misalnya taruhlah 20% kita taruh di saham lokal dan 20% lagi kita taruh di saham luar ya. Oke, kalau misalnya ngomong-ngomong soal saham luar nih Mas Faiz, untuk saat ini apa sih saham luar yang mungkin Mas Faiz bisa kasih sedikit sedikit sepertinya masukan ya, ini cenderung bagus mungkin dari segi analisis dan juga fundamentalnya. Ya, jadi untuk saham luar mungkin saya merekomendasikan saham-saham teknologi ya, karena dia di kuartal ketiga ini dia laporan keuangan ini berkinerja baik, seperti misalnya Microsoft, Nvidia, dia perusahaannya ini di laporan keuangan di kuartal 3 cenderung stabil dan juga dia mendapat laba yang cukup besar gitu. Jadi menurut saya untuk sekarang di saham luar mungkin bisa masuk ke pasar atau emiten teknologi gitu loh. Oke, jadi kalaupun misalnya memang kita mau melakukan proses diversifikasi di saham luar, itu masih baiknya itu di sektor teknologi ya, karena kan seperti kita tahu ya, apalagi misalnya Amerika Serikat itu merupakan salah satu pusat teknologi terbesar gitu kan, yang pasti pun prospek untuk kerja kinerjanya itu pasti sepertinya trennya akan bagus ya. Seperti yang tadi Mas Faiz sudah jelaskan. Oke, selain di teknologi, ada lagi nggak sih saham lain yang mungkin Mas Faiz sudah sedikit baca atau melihat dari menganalisa melalui teknik analisisnya ataupun dari fundamentalnya? Oke, mungkin di saham-saham yang emang terdampak pandemi. Misalnya kayak penerbangan nih, dulu waktu pandemi sahamnya turun banget, ketika sekarang udah mulai bangkit dikit-dikit nih, perekonomian udah mulai bangkit, kita bisa masuk ke saham-saham yang emang terdampak pandemi nih, seperti tadi penerbangan, kemudian juga bisa masuk ke pariwisata, mungkin hotelan. Nah, itu saham-saham yang terdampak dan mungkin kedepannya akan memberikan return yang tinggi nih, karena perekonomian udah mulai bangkit lagi gitu. Atau mungkin bisa juga kita katakan mungkin pada saat saham-saham yang ada di industri ekonomi dampak pandemi itu mengalami penurunan harga, itu adalah saat yang tepat ya untuk kita membeli, di mana seperti kita tahu ya, sekarang kan perekonomian dunia cenderung membaik ya, seperti itu ya. Jadi ya in hope that kalau misalnya itu akan memberikan suatu keadaan yang membaik juga di saham tersebut gitu ya. Oke, sekali lagi ya, aku mau mengingatkan Bapak dan Ibu, kalau seandainya masih punya pertanyaan lain ya, silakan, karena kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi ya untuk sesi ini gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu masih ingin bertanya, monggo, mumpung di sini ada ahlinya ahli nih, Mas Faiz gitu kan. Oke, mungkin Mas Faiz ada lagi nggak sih yang ingin disampaikan mengenai yang tadi Mas Faiz sudah paparkan mengenai investasi, atau mungkin Mas Faiz ingin menyampaikan sedikit kalau dibilang sedikit advice lah untuk kita, mungkin khususnya untuk orang-orang yang baru mau memulai investasi, terutama melakukan investasi di pasar internasional gitu. Ya, jadi untuk masuk ke pasar untuk masuk ke dunia investasi itu butuh pengetahuan nih. Jadi kita harus benar-benar belajar, terutama experience juga kita harus dapat itu gitu loh, karena dengan belajar tapi kita tidak masuk langsung ke dalamnya gitu loh, itu percuma aja kalau kata saya, karena kita butuh experience juga gitu loh, gimana cara membaca pasar, gimana cara melihat dari segi teknikal ataupun fundamental. Jadi kita harus terjun langsung ke dalam pasar tersebut. Habis itu mungkin belajar lebih giat lagi nih untuk tahu cara menganalisis fundamental yang baik itu seperti apa, terus menganalisis secara teknikal itu seperti apa, dan kita harus mengenali nih investasi yang ingin kita masukkan modalnya gitu loh. Jangan sampai kita masuk ke berinvestasi tapi kita tidak tahu instrumennya ini apa gitu loh. Jadi harus benar-benar paham tentang instrumen keuangan
nya itu seperti apa. Kita harus benar-benar paham sebelum kita memasukkan modal kita ke dalam instrumen tersebut gitu. Oke, jadi intinya memang kita harus mengenali dengan baik ya dari segi instrumen yang mau kita masuki atau tanamkan modalnya. Itulah kenapa kalau aku lihat ya juga banyak misalnya orang-orang yang berpikir ini penipuan gitu, misalnya mengatasnamakan broker terus bilangnya penipuan karena apa? Mungkin karena mereka juga kurang yang namanya pengetahuan gitu ya. Jadi gampang terlena dengan janji-janji seperti ini akan profit gitu kan. Dan yang pastinya itu mungkin ini juga khususnya nggak cuma soal investasi tapi juga trading ya. Maksudnya semua itu istilahnya pengalaman adalah guru yang paling terbaik ya. Jadi kita harus banyak experience dan jam terbang kita supaya kita tahu nih, next-nya itu kita harus melakukan hal apa ya supaya hal ini tidak terulang lagi seperti itu ya. Oke, Mas Wais, ini ada pertanyaan spesial ya dari aku. Oke, aku mau tanya, mungkin nggak sih kalau seandainya nih misal kita mau melakukan investasi ataupun trading tanpa melakukan dua analisa tersebut. Maksudnya, misal aku lebih senang melakukan analisis secara fundamental karena aku nggak suka nih misalnya melihat grafik atau melakukan technical analysis gitu. Apakah itu mungkin? Sebenarnya itu mungkin aja ya, itu bisa sih tergantung dengan strategi kita masing-masing. Jadi kalau untuk fundamental itu biasanya kita melihat perekonomian secara mendalam. Misalnya kita mau masuk ke saham Facebook misalnya, kita mau masuk ke saham Facebook, kita memerlukan laporan keuangan Facebook nih, apakah si perusahaan ini sehat apa enggak. Nah, kita baca laporan keuangannya, itu merupakan pada analisis fundamental. Terus apa gunanya analisis teknikal? Nah, analisis teknikal ini gunanya di mana kita menentukan beli dan juga jual, gitu loh. Jadi strategi analisa teknikal ini lebih ke kapan kita beli dan kapan kita jual. Sedangkan kalau analisis fundamental itu lebih kepada apakah si perusahaan ini sehat apa tidak gitu loh. Jadi dia lebih mendalam lagi nih kalau analisis fundamental gitu. Oke, jadi mungkin gini kali ya, kalau seandainya kita melakukan investasi, mungkin seperti yang tadi Mas Faiz juga sudah jelaskan bahwa dari saham itu kita bisa mendapatkan dua hal, yaitu dividen dan capital gain, betul ya? Betul. Kalau misalnya dividen itu mungkin saat kita melakukan investasi pada sebuah saham, kita harus benar-benar, misalnya kita memang mengincar dividennya, berarti kita harus benar-benar melakukan fundamental analysis secara benar-benar mendalam gitu ya, karena ini sifatnya lebih ke jangka panjang. Betul sekali. Betul ya. Kalau capital gain itu mungkin itu lebih sifatnya kalau misalnya kita sebagai trader ya, di mana kita benar-benar harus melihat pergerakan harganya itu sendiri gitu, tapi dalam jangka waktu yang lebih pendek. Mungkin seperti yang mungkin saya pernah sering dengar ya, kalau misalnya untuk trading itu bisa kita mau melihat harga itu ada pepatah bilang seperti history repeat itself, benar kan? Jadi sejarah itu akan terus terulang gitu kan. Itulah kenapa kita juga harus mengkombinasikan antara fundamental analysis dan juga technical analysis. Oke, sekali lagi aku mau mengingatkan ya untuk Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan lagi, silahkan, karena sepertinya kita masih ada waktu 5 menit lagi ya sebelum kita menutup webinar kita pada sore hari ini. Dan lagi aku mau mengingatkan ya Bapak dan Ibu, kalau kita punya namanya program paid class gitu, di mana program ini kita akan memberikan Bapak dan Ibu pembelajaran mengenai banyak hal ya, terutama mengenai pasar keuangan atau pasar modal juga gitu. Dan di sini pun nanti Bapak dan Ibu akan dibantu oleh tim edukator kita ya. Dan untuk paid kelasnya sendiri itu akan dimulai di tanggal 8 November. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu mau belajar lebih mendalam ya mengenai technical analysis gitu ya, mungkin Bapak dan Ibu bisa langsung aja ya tanya ke tim kita yang menghubungi Bapak dan Ibu tanyakan mengenai program paid class ini gitu. Oke, Mas Faiz, sebenarnya kalau misalnya kita bicara technical analysis, ada nggak sih hal mendasar yang sebenarnya kita mesti tahu loh? Karena aku juga coba untuk belajar technical analysis ya, tapi jujur itu sedikit sulit, apalagi pada saat itu
kita bicara soal indikator ya. Hmm. Tapi ada nggak sih kunci mendasar? Oh sebenarnya basicnya itu kamu harus ini loh hal yang harus kamu mempelajari menjadi kuncian atau pegangan kamu pada saat kamu belajar technical analysis. Oke, jadi mungkin technical analysis itu tadi yang udah benar Kak Bella bilang ya, kalau histori itu pasti bakal terulang kembali gitu loh. Nah, jadi lebih kepada supply and demand sih sebenarnya. Lebih pada jika demand ini tinggi, maka harganya akan naik gitu loh. Hukum ekonomi aja sebenarnya. Jika supply-nya ini lebih tinggi daripada demand, maka harganya ini akan cenderung turun gitu loh. Karena penawaran ini lebih tinggi daripada permintaan gitu. Jadi hukum ekonomi aja nih yang mendasarnya gitu. Jadi ketika permintaan lebih tinggi daripada penawaran, maka harganya akan naik. Dan ketika penawaran lebih tinggi daripada permintaan, maka harganya akan cenderung turun. Itu aja sih kuncinya dalam technical analysis. Oke, jadi yang selain itu juga kalau aku nggak salah juga adalah konsisten. Benar ya sih? Kita harus punya konsistensi di dalam melakukan misal trading itu sendiri ya. Kalau bisa kita bicara technical analysis di dalam trading. Oke, sepertinya itu aja sih pertanyaan yang aku punya gitu ya. Dan mungkin Bapak dan Ibu sekali lagi ya aku mau ingatkan apakah masih ada yang ingin ditanyakan mengenai topik kita pada sore hari ini. Dan aku juga mau menginformasikan seperti biasa ya bahwa webinar November ini kita khusus banget ya karena kita akan ada pembicara atau pembawa materi baru kita. Kalau biasanya kita ditemani oleh tim favorit kita itu dengan Kevin, dan kalau sekarang itu nanti akan ada pembicara baru gitu. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai kelewatan ya setiap hari Kamis pukul 4 sore gitu. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Mas Faiz. Thank you banget untuk waktunya Mas Faiz dan terima kasih ya untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir pada sore hari ini. Dan jangan lupa aku ingin mengingatkan untuk follow akun Instagram kita di GE Education atau follow sosial media kita yang lain ya. Ada LinkedIn, ada Facebook, dan jangan lupa subscribe YouTube kita ya di GE Education karena di situ kita akan tahu semua materi webinar kita gitu, rekaman webinar kita. Jadi Bapak dan Ibu kalau misalnya ketinggalan atau sinyalnya sekarang kurang bagus, silahkan langsung aja lihat di YouTube channel kita ya. Oke, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu untuk waktunya. Terima kasih untuk Bapak yang sudah bertanya ya sore hari ini. Semoga materi kita pada sore hari ini bermanfaat. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan tanyakan ke tim kita atau langsung aja kontak kita di sosial media kita ya, terutama di Instagram. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Sampai bertemu Kamis depan. Dadah!